sama-sama kita hormati dan kita cintai Bapak Haji Dr. Herdiat Sunaria beserta Bapak Yana Deputra. Semoga Allah senantiasa jaga beliau untuk melanjutkan 5 tahun kepemimpinan Kabupaten Ciamis. Yang saya hormati para pimpinan partai politik di Kabupaten Ciamis, para tokoh, juga para relawan, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah binikmatillah. 5 tahun yang lalu kita berkumpul di tempat ini pada kampanye terakhir pasangan Haye, dan 5 tahun ini kita ulangi berkumpul di sini dalam rangka merayakan kemenangan Pilkada Kabupaten Ciamis yang kedua. Karena seperti yang dikatakan oleh Ketua DPRD tadi, bahwa sebenarnya ini bukan kampanye terakhir, tetapi ini adalah syukuran awal dari kemenangan pasangan Herdiat Yana di Kabupaten Ciamis. Tepuk tangan untuk kita semua Kabupaten Ciamis. Ada sebuah fenomena di mana Ciamis hanya satu pasangan, tetapi kita harus meyakini ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di Ciamis tidak terjadi lagi polarisasi tokoh, para ulama dan pimpinan pondok pesantren se-Kabupaten Ciamis sepakat bahwa kepemimpinan Herdiat Yana mesti dilanjutkan. Kesepakatan itu muncul dalam seluruh partai politik, baik partai politik parlemen maupun partai politik non-parlemen. Ini adalah modal besar politik dan modal besar sosial bagi pasangan Herdiat Yana yang kelak sebentar lagi Februari akan dilantik, bahwa Ciamis untuk mencapai keberkahan sejatinya telah dimulai dengan kesepakatan tokoh politik, kesepakatan partai politik, dan kesepakatan para ulama. Karena Ciamis pada saat ini tidak terjadi lagi polarisasi politik. Untuk itu mudah-mudahan 5 tahun ke depan Ciamis bisa membawa keberkahan yang sesungguhnya. Pemimpinnya adil dan bertakwa, rakyatnya juga senang dan bahagia juga sejahtera. Bapak Ibu sekalian, kenapa ini modal berharga bagi Kabupaten Ciamis? Yang pertama, kita mengetahui bahwa betapa pentingnya kita meluruskan niat untuk hadirnya kepemimpinan. Dalam satu hadisnya Rasulullah bersabda, "Ida saparo salasatun palyu amir ahadakum." Apabila kalian berangkat 3 orang, maka angkatlah 1 di antara 3 orang itu menjadi pemimpin. Jadi alangkah ironis seandainya ada calon pemimpin, tiba-tiba masyarakat tergerak untuk memilih kota kosong. Untuk itu sepakat masyarakat Ciamis untuk melanjutkan kepemimpinan 5 tahun ke depan Kabupaten Ciamis adalah pasangan Herdiat Yana, dan kita doakan juga kita kritisi seandainya ada kebijakan yang tidak sesuai dengan konstitusi. Yang kedua, Abdullah bin Mas'ud menambahkan bahwa ada 5 konsep bernegara. Apabila 5 konsep itu hadir, maka sesungguhnya keberkahan akan hadir di tatanan sebuah negara. Yang pertama adalah imamun adilun, kepemimpinan yang adil. Insya Allah Pak Herdiat Yana beserta seluruh pimpinan partai politik di Ciamis berusaha untuk menghadirkan kepemimpinan yang adil. Insya Allah, amin. Yang kedua, ulamaul amilin, ulama-ulama yang beramal, ulama-ulama yang selalu kritis dalam rangka kebaikan-kebaikan hadirnya kepemimpinan yang adil. Yang ketiga, para agniya usahoin, orang-orang kaya yang dermawan. Hari ini komisaris utama
SA Hidayah, Saripul Amam Hidayah sebagai konsorsium dari para pengusaha Kabupaten Ciamis hadir memberikan support bahwa insya Allah jika ada kekurangan biaya untuk pembangunan Kabupaten Ciamis, insya Allah Haji Amam beserta pengusaha akan turun tangan membangun Ciamis lewat karya dan usahanya. Yang ketiga, kepemimpinan itu akan hadir berkah manakala fuqara usobirin, orang-orang fakir yang bersabar. Untuk itu perlu adanya dibangun bagaimana jiwa-jiwa entrepreneurship di Kabupaten Ciamis. Semenjak Pangandaran menjadi DOB baru, daerah otonom baru, maka Kabupaten Ciamis sebenarnya tidak punya destinasi wisata. Tetapi hari ini muncul kreativitas anak-anak Ciamis. Kita punya daerah dari mulai Panumbangan sampai Banjarsari. Semuanya perlu jiwa-jiwa kreativitas agar orang-orang fakir tidak selalu berharap terhadap pemberian pemerintah, tetapi mereka perlu di-endorse dengan jiwa-jiwa entrepreneurship. Disinilah kepemimpinan Herdiat bukan hanya nanti ke depan mengandalkan bantuan sosial, tetapi memberi pancing kepada masyarakat, bukan memberi ikan, agar masyarakat mampu bangkit dengan kreativitas sendiri, insya Allah. Dan yang kelimanya, kata Abdullah bin Mas'ud, pentingnya al-umalaul shodiqin, para pekerja yang jujur. Seandainya 5 konsep itu hadir dalam sebuah tatanan bernegara, insya Allah Ciamis berkah. Kalau saya katakan Ciamis, semua katakan berkah. Ciamis, Ciamis, Ciamis. Selanjutnya, modal politik dan sosial Bapak Dr. Herdiat dengan sepakatnya seluruh partai politik, baik parlemen maupun non parlemen, juga sepakatnya para ulama dan seluruh tokoh Kabupaten Ciamis, ini bisa menjadi modal dasar dalam rangka membangun ketahanan Ciamis. Kita tahu geopolitik hari ini sedang tidak baik-baik saja. Bagaimana kaum muslimin di Palestina perlu dilakukan genocide. Dan sejarah Indonesia mencatat bahwa penyumbang terbesar masyarakat Palestina dari seluruh kabupaten kota di Indonesia adalah Kabupaten Ciamis. Tepuk tangan untuk Ciamis atas kepedulian terhadap bangsa Palestina. Yang kedua, geopolitik hari ini dengan belum berhentinya perang antara Rusia dengan Ukraina, maka dunia terkoreksi ekonominya. Jadi modal besar kita bagaimana ketika Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa kita semua harus mempertahankan ketahanan pangan. Kita semua harus bersatu padu lintas partai politik. Dan yang terpenting, kata Prabowo Subianto, hilangkan penyakit masyarakat Indonesia dengan judi online. Kenapa? Betul apa betul? Kata Kominfo Digi hari ini bahwa transaksi judi online di Indonesia setiap bulan mencapai angka 250 triliun. Itu menunjukkan penyakit bangsa ini mengarah kepada jurang kehancuran seandainya judi online itu tidak diberantas. Saya ajukan jempol yang sehebat-hebatnya kepada Prabowo yang memerintahkan kepada kepolisian, kejaksaan, Badan Intelijensi Nasional untuk 100 per hari pertama menuntaskan judi online. Kita juga akan memberikan amanah kepada Pak Herdiat sebagai ulama Kabupaten Ciamis sepakat bahwa judi online dan penyakit masyarakat di Ciamis harus dihilangkan. Betul apa betul? Setuju apa tidak? Insya Allah keberkahan Ciamis akan hadir menghampiri kita, dan insya Allah syukuran kemenangan yang pertama kita hadirkan pada saat ini. Besok hari Rabu tanggal 27 November semua masyarakat Ciamis akan berbondong-bondong ke TPS dalam rangka menuntaskan tugas kemanusiaan kita, tugas konstitusional kita, tugas ayat suci bahwa kata para ulama wajibu nasbu imamil adil, wajib hukumnya menegakkan pemimpin adil.
Jika kardus kosong itu tidak mungkin bisa adil, yang bisa kita harapkan keadilannya adalah Herdiat Yana. Tepuk tangan untuk Pak Herdiat Yana. Ada pantun yang terakhir, buah jeruk, buah delima, buah semangka, buah kedondong, itulah jenis buah-buahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.